Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa jawaban terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode sekitar 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran tersebut dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yang mana beliau ada di Gua Hira. Wahyu tersebut diteruskan kepada beliau oleh malaikat Jibril. Wahyu ini berlangsung secara bertahap selama sisa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lisan dan beliau menyampaikannya kepada para sahabatnya dan masyarakat melalui pengajaran langsung. Para sahabat beliau mencatat wahyu-wahyu ini dalam berbagai bentuk tulisan yang ada pada masa itu, termasuk tulisan di atas daun, kulit unta, tulang, dan lainnya. Pada masa kepemimpinan Khalifah pertama, Abu Bakar, terjadi konsolidasi pertama Al-Quran dalam satu buku. Hal ini dilakukan di bawah kepemimpinan Khalifah kedua, Umar bin Khattab, dan akhirnya disempurnakan di bawah kepemimpinan Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman membuat salinan resmi Al-Quran berdasarkan bahan-bahan tertulis yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Salinan ini kemudian disebarkan ke berbagai wilayah dalam kekhilafahan Islam. Pengumpulan Al-Quran ini dilakukan untuk memastikan keseragaman teks Al-Quran di seluruh wilayah kekhilafahan, menghindari perbedaan dalam bacaan, dan untuk melindungi teks dari kemungkinan perubahan atau kerancuan. Dalam proses ini, Utsman mengumpulkan naskah-naskah yang berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dicatat secara pribadi. Ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi salah satu standar teks Al-Quran yang digunakan secara luas oleh umat Islam. Berhubungan dengan kodifikasi Al-Quran di bawah kepemimpinan Utsman ini sangat penting dalam memastikan keseragaman teks Al-Quran yang kita kenal saat ini. Teks ini telah dipelajari, direnungkan, dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia dan dianggap sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Kemudian untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Begitu juga contohnya. Asbabun nuzul itu kalau secara bahasa, asbab itu kata plural daripada sebab. Sebab nuzul itu turun. Jadi asbabun nuzul itu adalah latar belakang atau sebab turunnya sebuah ayat atau surah. Asbabun nuzul adalah konsep dalam studi Al-Quran, studi tafsir Al-Quran yang mengacu pada sebab-sebab atau konteks di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran. Istilah ini merujuk pada kondisi atau peristiwa spesifik yang menjadi penyebab wahyu atau turunnya suatu ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya ditetapkan bagimu apabila salah seorang di antara kamu hendak meninggal dunia, jika ia hendak meninggalkan harta, maka hendaklah ia menuliskan wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Asbabun nuzul, latar belakang dari ayat ini, yaitu terkait dengan konteks di balik turunnya ayat tersebut. Kisah yang melatar belakanginya adalah ayat ini terjadi ketika seorang meninggal dan ada ketidakjelasan dalam pembagian harta warisnya. Masyarakat pada masa itu mengalami konflik dan ketidakpastian dalam masalah warisan. Oleh karena itu, ayat ini turun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam hal penulisan wasiat untuk pembagian harta warisan.
Dengan memahami asbabun nuzul tersebut, maka para pembaca Al-Quran dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang maksud dan aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi juga dalam konteks historis dan kehidupan sosial pada masa turunnya wahyu. Kemudian soal yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran? Dan begitu juga contohnya. Munasabah Al-Quran itu adalah munasabah. Munasabah itu kalau bahasa arti bahasa itu adalah muradifnya itu keterdekatan. Keterdekatan. Jadi munasabah Al-Quran merujuk pada konsep keterkaitan atau kesejajaran antara ayat-ayat Al-Quran, baik dari segi tema, konten, atau pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam memahami munasabah Al-Quran penting untuk memperhatikan hubungan antara ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, ada hubungan munasabah antara beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kebaikan dan perbuatan yang dianugerahkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh ayat yang terkait adalah surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran tersebut bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini dapat dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang membahas tentang pahala dan ganjaran dari perbuatan baik. Hubungan munasabah di sini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan balasan yang melimpah bagi mereka yang melakukan amal kebaikan sebagaimana benih yang ditanam dan berbuah banyak. Amal kebaikan juga akan memberikan hasil yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami munasabah Al-Quran, para pembaca Quran, pengkaji Al-Quran dapat melihat keterkaitan antara berbagai ayat Al-Quran yang membahas topik yang serupa, membantu mereka untuk memahami tema dan pesan yang lebih luas yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah di balik mengetahui ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pembagian ayat-ayat Al-Quran menjadi secara konteks itu ada Makkiyah dan juga ada Madaniyah. Didasarkan pada tempat turunnya ayat tersebut, yaitu Makkah atau Madinah, serta konteks waktu turunnya selama periode kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad saat di mana Nabi Muhammad SAW berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ada ciri-cirinya oleh ulama, disebutkan ciri-ciri khas ayat Makkiyah adalah fokus pada ajaran dasar Islam seperti tauhid, hari kiamat, keadilan sosial, teguran terhadap kekufuran dan kesetaraan, serta menguatkan keyakinan umat. Dan ayat Makkiyah cenderung memiliki gaya bahasa yang puitis dan tajam, mengingat situasi sosial dan politik yang terjadi di Mekah pada saat itu. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Ayat Madinah ini cenderung lebih terperinci dalam mengatur aspek kehidupan sosial, politik, hukum, dan tata cara ibadah. Mereka juga mengatasi masalah-masalah saat yang muncul dalam masyarakat Madinah pada waktu itu, termasuk masalah hukum, hubungan sosial, organisasi umat, dan perang. Hikmah di balik mengetahui ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah itu adalah satu, untuk mengetahui konteks sejarah dan kehidupan. Memahami asal-usul dan konteks turunnya ayat Al-Quran membantu untuk memahami tantangan,
peristiwa dan situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan umat pada masa itu. Ini memperkaya pemahaman akan ajaran Al-Quran karena pemahaman konteks dapat membantu menjelaskan maksud serta relevansi ayat-ayat tersebut. Kedua, penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam. Hikmah dibalik kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Mengetahui apakah suatu ayat tersebut dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah membantu dalam penafsiran dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan serta pesan dari ayat tersebut. Ayat Makkiyah dan Madaniyah memiliki fokus dan perhatian yang berbeda. Dan memahami perbedaan ini membantu untuk mengaitkan ajaran Al-Quran dengan kebutuhan umat pada saat itu serta implikasinya untuk masa kini. Pemahaman tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satu dari berbagai pendekatan yang membantu dalam memahami konteks dan makna yang terkandung dalam Al-Quran serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih dan juga contoh-contohnya. Konsep muhkam dan mutasyabih merujuk pada dua jenis ayat Al-Quran yang berbeda dalam hal kejelasan makna. Pertama adalah ayat muhkam. Ayat muhkam. Ayat yang jelas. Jadi ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang jelas, tegas dan tidak menimbulkan keraguan dalam maknanya. Ayat-ayat ini memberikan hukum, petunjuk atau prinsip yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan kerancuan. Contoh ayat muhkam adalah surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini memberikan perintah yang jelas kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Itu adalah ayat muhkam, ayat yang dalam memahaminya itu sangat jelas sekali. Kemudian ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks atau tidak sepenuhnya jelas dalam maknanya. Ayat ini dapat memiliki makna metaforis atau kiasan atau simbolik yang memerlukan penafsiran tambahan atau perbandingan dengan ayat-ayat lain untuk dipahami dengan lebih baik. Salah satu contoh ayat mutasyabih adalah surah Ali Imran ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu berupa Al-Quran, di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah kitab yang benar bersifat umum, dan ada pula yang ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti apa yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, dan tidaklah yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang berilmu berkata, kami beriman kepada semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidaklah mengambil pelajaran dari Al-Quran melainkan orang-orang yang berakal. Ayat ini menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas yang disebut dengan ayatul muhkam, dan ayat-ayat yang lebih kompleks atau ambigu, yaitu ayat mutasyabihah. Orang-orang yang berilmu dan berakal akan memahami kedua jenis ayat ini dengan baik, sementara orang-orang yang mencari-cari fitnah akan berpegang pada ayat-ayat yang lebih ambigu untuk menimbulkan keraguan atau tafsiran yang keliru. Dan juga termasuk daripada ayat mutasyabihah adalah apa yang ada dalam Al-Quran surah Taha ayat 110 yang berbunyi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bihi ilma. Dan dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka
tidak dapat meliputi ilmunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Dan juga ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang mana makna dan penafsiran daripada ayat ini adalah seutuhnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi ada kata-kata yang muncul seakan-akan seperti al-absar, itu adalah pandangan, penglihatan, seakan-akan penglihatan ini adalah penglihatan makhluk, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadits. Jadi yang mengetahui makna di balik kata al-absar Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dari beberapa pertanyaan sebagai tugas dalam mata kuliah ilmu Al-Qur'an dari kami. Wallahul muwaffiq ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.